Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha dengan NIM 2203020087. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai usul fikih. Yang pertama, pengertian usul fikih. Usul fikih secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Usul artinya pola, pokok atau pondasi, sedangkan fikih artinya adalah pemahaman mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Sedangkan secara terminologi, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah yang bersifat global, yakni kaidah-kaidah umum. Selanjutnya adalah manfaat usul fikih. Yang pertama, sebagai benteng pelindung syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua itu menghindari seseorang menetapkan hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, metode yang memudahkan dalam mengambil keputusan hukum pada masalah-masalah cabang fikih dan sumbernya. Yang kedua, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah syariat yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasari oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Sumber hukum Islam ini ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, dan yang keempat itu ijma. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu Allah Subhanahu wa taala asli seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup manusia. Isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi kaidah, syariah, ibadah dan muamalah, akhlak, kisah-kisah Rasul, umat manusia di masa lalu, berita-berita tentang zaman yang akan datang atau hari akhir, dan berisi tentang ilmu pengetahuan. Hadis adalah hadis berarti perbuatan atau perkataan Rasul. Hadis juga kerap disebut dengan sunnah. Namun para ulama hadis membedakan perihal hadis dan sunnah. Hadis lebih diartikan sebagai ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan kemudian menjadi sumber hukum Islam. Macam-macam hadis dalam Islam sebagai sumber hukum Islam, yaitu 1. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari para sahabat, maupun generasi berikutnya. Yang kedua, hadis masyhur, yaitu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau lebih sahabat dan tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Namun hadis tersebut tersebar luas dan banyak diriwayatkan oleh para tabi'in. Yang ketiga yaitu hadis ahad, yang merupakan diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi dan tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Hadis ahad sendiri kemudian dikelompokkan berdasarkan segi kualitas perawinya, yakni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudu atau palsu. Pengertian ijma. Kata ijma secara bahasa, ijma mempunyai 2 arti atau 2 makna. Yang pertama, kalimat ajma fulan ala safar memiliki arti bahwa ia telah bertekad dengan kuat untuk safar dan telah menguatkan niatnya. Kemudian makna kedua ijma adalah sepakat. Dalam kata ajma, muslimun ala kaza artinya adalah mereka akan sepakat terhadap suatu perkara atau masalah yang sedang terjadi. Jenis-jenis ijma. Yang pertama, ijma al-sukuti adalah jenis ijma pada saat ulama atau para ahli ijtihad mengambil keputusan untuk diam
Tetapi diamnya para ulama atau para ahli ijtihad karena sudah setuju dengan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli ijtihad dan ulama lainnya. Dan yang kedua itu adalah ijma' al-sarih, jenis ijma' yang dimana para ulama dan ahli ijtihad masing-masingnya menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang secara terjadi, baik itu disampaikan dengan lisan ataupun secara tertulis. Pendapat yang disampaikan ini berupa setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh para ulama dan ijtihad lainnya. Rukun ijma, yang pertama, kalau ketika ada suatu peristiwa atau permasalahan yang solusinya membutuhkan ijma, harus ada beberapa orang yang sudah setara dengan mujtahid. Yang kedua, semua mujtahid yang ada pada pembuatan ijma harus memiliki kesepakatan atas hukum dari sebuah masalah tanpa harus memandang atau melihat suku, ras, kelompok, dan negeri tertentu. Dan yang ketiga, kesepakatan dalam ijma bisa tercapai dan jika setiap mujtahid yang hadir sudah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk dari hasil usaha ijtihadnya. Dan yang terakhir itu kesepakatan hukum yang sudah dicapai saat melakukan ijma berasal dari hasil kesepakatan para ulama dan mujtahid secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kias. Kias secara bahasa berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa walaupun kias sangat beragam, tetapi masih mempunyai makna yang sama. Sedangkan menurut istilah, kias adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum dengan suatu hal yang mempunyai nas hukum. Kemudian dilihat berdasarkan kesamaan ilat yang diperlihatkan sesuai dengan syara. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan kias berada di bawah dari ijma, sehingga kias menjadi sumber hukum Islam yang terakhir. Jenis-jenis kias ada, yang pertama itu adalah kias ilat. Kias ilat adalah jenis kias yang sudah memiliki suatu kejelasan dari kedua persoalan yang sudah dibandingkan dan diukur. Kias ilat terdiri dari dua jenis, yaitu kias jali dan kias kafi. Yang kedua, kias dalalah. Kias dalalah adalah jenis kias yang sudah memperlihatkan kepada hukum yang sesuai dengan dalil ilat. Kias dalalah juga diartikan sebagai jenis kias yang dapat diterapkan dengan cara menghubungkan pokok dan cabang hukum berdasarkan ilat. Dan yang ketiga, kias sabah. Kias sabah adalah kias yang mempertemukan antara cabang kias dengan satu pokok permasalahan yang berfungsi hanya untuk penyerupaan. Selanjutnya adalah rukun-rukun kias. Yang pertama, asal. Asal adalah asal mula dari suatu permasalahan yang sudah ada sebelumnya atau hukumnya sudah ada dalam bentuk ijma atau nas. Yang kedua adalah hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara yang sudah ditetapkan oleh nas serta sudah dikehendaki untuk melakukan penerapan terhadap hukum far'u. Dengan kata lain, hukum asal kedudukannya harus jelas, apakah termasuk sunnah, wajib, mubah, dan makruh. Yang ketiga, far'u. Far'u adalah cabang yang berasal dari masalah asal. Rukun far'u ini biasanya berasal dari suatu akibat dari sebab yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ilat. Jika dilihat secara bahasa, ilat bisa diartikan sebagai suatu alasan dan menjadi hukum asal, atau dapat dikatakan bahwa ilat menjadi suatu alasan bagi persyariatan hukum. Pengertian istisan. Dalam bahasa Arab, istisan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus sesuatu. Macam-macam istisan. Yang pertama, istisan istanai adalah istisan istanai adalah kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum
yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Istisan bentuk kedua ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, istisan dengan nas. Maknanya adalah pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian karena ada nas yang mengecualikannya, baik nas tersebut Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, istisan dengan ijma. Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma baik yang syari maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisih kias atau kaidah umum. Yang ketiga, istisan dengan kedaruratan, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Yang keempat, istisan dengan urf atau konvensi yang umum berlaku, artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir yaitu istisan dengan maslahah al-mursalah, yaitu pengecualian ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Dan yang kedua yaitu istisan qiyasi. Istisan qiyasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan pada qiyas jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas kafi karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah kemaslahatan, seperti pengangkatan khalifah setelah Rasul wafat. Selanjutnya adalah maslahah. Maslahah adalah memelihara tujuan syara dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Bentuk-bentuk maslahah. Yang pertama, maslahah al-mu'tabarah. Maslahah bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam qiyas karena ia sama dengan al-munasib. Dalam pembahasan qiyas, semua ulama sepakat menyatakan al-maslahah ini merupakan landasan hukum. Yang kedua, al-maslahah al-mulghah. Al-maslahah yang terdapat kesaksian syara yang membedakannya. Al-maslahah bentuk kedua ini adalah batil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nas. Al-maslahah yang tidak dapat kesaksian syara, yaitu al-maslahah bentuk ini kemudian dibagi menjadi 2 macam, yaitu al-maslahah al-gharibah, yaitu yang maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolak, dalam bentuk macam atau sejenis tindakan syara. Dan yang kedua, al-maslahah al-mulaimah, yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara. Dalam lingkup umum, maslahah ini disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Selanjutnya adalah sazat az-zariyah, merupakan bentuk frase idafah yang terdiri dari 2 kata, yaitu sad dan az-zariyah. Secara etimologis, kata as-sad merupakan kata benda abstrak atau masdar dari kata asad tersebut, berarti menutup suatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan az-zariyah merupakan benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Secara terminologi menurut Tal-Qarafi, sad az-zariyah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Selanjutnya adalah taklid. Taklid adalah istilah dalam Islam yang menunjukkan kesesuaian seseorang dalam ajaran orang lain.
Orang yang melakukan taklid disebut mukallid atau mukallid. Ya, arti pasti dari istilah tersebut bervariasi tergantung pada konteks dan usia. Penggunaan istilah klasik berbeda antara Islam Sunni dan Syiah. Penggunaan Islam Sunni menunjukkan pada kesesuaian yang tidak dapat dibenarkan dari satu orang terhadap ajaran orang lain, pada kesesuaian yang dibenarkan dari orang awam terhadap ajaran mujtahid, seseorang yang memenuhi syarat untuk penalaran independen. Penggunaan Syiah menunjukkan kesesuaian umum non mujtahid dengan ajaran mujtahid dan tidak ada konotasi negatif. Syarat-syaratnya yang diperbolehkan bertaklid adalah orang-orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan memahami. Adapun orang-orang yang mengerti dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syariat, maka harus berijtihad sendiri. Tapi bila waktunya sudah sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan yang lain dalam persoalan ibadah, maka menurut suatu pendapat boleh mengikuti pendapat orang lain. Taklid yang diharamkan adalah taklid kepada orang lain tanpa mempedulikan Al-Quran dan hadis, taklid kepada orang yang tidak diketahui keahliannya untuk diikuti. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang memiliki arti kesulitan atau kesusahan atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 9, artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Pengertian ijtihad sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yakni pengertian ijtihad secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan suatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, syara dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Fungsi ijtihad. Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi, para ulama tidak bersembarangan menentukan hukum dari suatu permasalahan. Fungsi ijtihad di antaranya adalah yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju' atau mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua adalah fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inaba atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Rukun ijtihad yang pertama al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Dan yang kedua, mustahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mujtahid fil ialah hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Dan yang keempat yaitu dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Syarat mujtahid yaitu yang pertama mengetahui Al-Quran dan yang kedua itu mengetahui asbab al-nuzul. Yang ketiga mengetahui nasik dan masuk. Dan yang keempat mengetahui as-sunnah. Dan yang kelima mengetahui ilmu diroyah hadis. Dan yang terakhir itu mengetahui hadis yang nasik dan mansuk. Selanjutnya adalah fatwa. Fatwa adalah
sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya nasihat, petua, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh setiap mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterkaitan. Sekian penjelasan mengenai usul fikih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.